Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang seringkali suatu kejadian bencana dihubungkan dengan azab atau pembinasaan. Bencana diartikan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia karena tidak mematuhi perintahnya. Bencana yang melanda di berbagai belahan bumi ini seolah telah menjadi peristiwa yang terus-menerus terjadi, seperti gempa bumi, erupsi, tsunami, banjir, longsor, wabah penyakit, dan juga bencana non-alam. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat 3 makna tentang bencana. Lalu, apa saja 3 makna bencana dalam Al-Quran? Bagaimana seharusnya seseorang menghadapi bencana? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Kata bencana yang berarti mengenai atau menimpa secara keseluruhan disebutkan sedikitnya 76 kali di dalam Al-Quran. Istilah bencana dalam Al-Quran disebut dengan 3 kata, yaitu musibah, bala atau ujian, dan fitnah atau cobaan. Bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam antara lain peristiwa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Musibah. Kata musibah yang berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Ada beberapa makna yang dapat dipelajari dari Al-Quran tentang bencana yang digambarkan dalam bentuk musibah. Antara lain, 1. Musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu, sehingga apapun yang manusia lakukan akan mendapat balasan dari setiap perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Quran surah An-Nisa ayat 79. 2. Musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Takabun ayat 11. 3. Musibah antara lain bertujuan menempa manusia. Karenanya, manusia tidak boleh berputus asa akibat adanya musibah, walau hal tersebut karena kesalahan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Bala. Selanjutnya adalah kata bala atau ujian. Dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 6 kali. Makna yang terkandung adalah ujian yang dapat menampakkan kualitas iman seseorang. Berikut adalah hakikat dari makna bala. 1. Bala atau ujian adalah keniscayaan hidup. Yang menentukan waktu dan bentuk ujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya keterlibatan yang diuji, karena ujian adalah sebuah keniscayaan bagi manusia
manusia mukallaf, maka tidak ada yang luput darinya. Disinilah Allah akan menaikkan derajat manusia yang mampu melewati ujian tersebut, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. 2. Bentuk bala atau ujian ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Semuanya tergantung kualitas manusianya lah yang dapat memaknai apa yang menimpa pada diri mereka masing-masing. 3. Bala atau ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa, dan meninggikan derajatnya. Fitnah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa kebaikan dan keburukan. Jadi, berbagai bencana yang terjadi menimpa suatu masyarakat bisa jadi berupa ujian sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila peringatan tidak diindahkan atau diperhatikan, maka akan dijatuhkan tindakan yang lebih besar lagi. Hal tersebut sudah merupakan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, fitnah atau cobaan bisa juga menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Dari ketiga makna tersebut, musibah, bala atau ujian, dan fitnah atau cobaan, dapat diambil kesimpulan bahwa musibah menimpa akibat kesalahan yang diperbuat manusia. Bala atau ujian merupakan keniscayaan yang dijatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ini dilakukan dalam menguji manusia untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Adapun fitnah adalah bencana yang dijatuhkan Allah dan dapat menimpa yang bersalah dan yang tidak bersalah. Adanya bencana sebagai musibah, ujian dan cobaan agar manusia mampu mengambil hikmah dari semua kejadian, sehingga derajat manusia akan meningkat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kualitas hidup akan lebih baik dengan berbuat baik atau tasakmu terhadap sesama. Manusia harus merasa kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menandingi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus selalu menjaga sesuatu yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah amanah yang harus terus dijaga untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Setelah mengetahui makna-makna tersebut, hendaknya kita berpikir secara bijaksana untuk menelaah tentang bencana yang terjadi di sekitar kita. Bencana yang terjadi bukan semata-mata adanya azab atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang tidak melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana juga bukan merupakan hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Bencana bisa sebagai ujian bagi manusia untuk meningkatkan derajat keimanannya, karena bencana tidak memandang umur, status sosial, jenis kelamin, dan derajat keimanan. Diharapkan dengan adanya bencana, kita sebagai manusia lebih bijaksana dalam melihat fenomena alam, sehingga akan bertanggung jawab untuk selalu memelihara apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merusak ekosistem dan lingkungan yang ada. Fenomena banjir, gempa, dan tsunami merupakan sebuah keniscayaan karena sudah terekam atau terjadi sebelum umat Muhammad. Sebagai contoh, banjir yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Hal itu disebabkan oleh kesombongan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena alam raya hingga bagian terkecil saling berkaitan satu sama lain. Semuanya saling mempengaruhi yang bertumpu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada satu yang rusak, maka yang lainnya juga rusak, yang bisa saja akibatnya akan berdampak negatif. Inilah yang dinamakan sebagai hukum alam atau sunatullah. Gempa, tsunami, banjir, dan bencana lainnya adalah sebuah tanda-tanda yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan manusia agar kembali kepada jalan yang semestinya. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.